Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang kemarin ya, pertemuan kedua. Hari ini pertemuan ketiga. Baiklah, kita mulai dengan berdoa bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang kemarin, yang kedua, itu kita sudah mempelajari tentang pengetahuan dasar pemetaan seperti pengertian jenis dan fungsi peta, keterampilan dasar membaca dan membuat peta, terus juga proyeksi peta ya. Nah, hari ini kita akan mulai dari proyeksi peta. Baik, proyeksi peta itu dibagi menjadi 3 ya. Nah, proyeksi peta itu dibagi menjadi 3, tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu makna dari proyeksi peta. Nah, proyeksi peta ini merupakan teknik matematis untuk menggambarkan permukaan yang bumi melengkung pada bidang datar peta. Nah, jadi proyeksi adalah ya, teknik matematis untuk menggambarkan permukaan bumi yang cekung ya, yang melengkung ya pada bidang datar peta. Nah, proyeksi peta ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan ya, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, terus berdasarkan kedudukan sumbu simetris, terus berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. Nah, pada sifat asli yang dipertahankan itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, proyeksi ekuidistian. Nah, yang dimaksud dengan proyeksi ekuivalen adalah luas bidang pada peta harus sebanding dengan luas aslinya di alam. Jadi luas bidang pada peta harus sebanding dengan luas aslinya di alam. Nah, sedangkan proyeksi konform itu artinya bentuk di peta harus sesuai dengan bentuk aslinya di alam. Jadi apa yang ada di peta itu bentuknya harus sesuai dengan bentuk aslinya di alam. Misalkan ada sungai, ada gunung, ada hutan, nah itu harus digambarkan secara sesuai dengan asli. Baik, selanjutnya yaitu proyeksi ekuidistian. Itu artinya jarak pada peta harus sebanding dengan jarak aslinya. Nah, ini berkaitan dengan skala ya. Jadi bagaimana jarak peta antara pulau satu dengan pulau yang lain, atau negara satu dengan negara lain, benua satu dengan benua lain, itu harus sesuai ukurannya dengan bentuk aslinya, tetapi juga pasti juga menggunakan skala. Nah, selanjutnya ya, berdasarkan kedudukan sumbu simetris ya, proyeksi itu dibagi 3. Yang pertama, proyeksi normal, yaitu garis karakternya
terimpit dengan sumbu bumi. Garis karakternya yang berimpit dengan sumbu bumi. Nanti dijelaskan pada gambarnya. Selanjutnya proyeksi miring, ya, yaitu garis karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Ya, garis yang karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Selanjutnya yaitu proyeksi transversal, ya. Transversal itu yaitu garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Maksudnya sumbu bumi itu adalah ini ya, di daerah kutub itu ya, kutub utara itu sumbu bumi. Baik, selanjutnya berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan dibagi 3 lagi. Yang pertama itu yaitu proyeksi zenital atau azimutal, ya, yaitu memproyeksikan bola bumi di daerah kutub, ekuator, atau tempat yang terletak antara ekuator dan kutub pada sebuah bidang datar. Proyeksi ini paling baik untuk menggambarkan daerah kutub. Nah, jadi ya, zenital ini ya proyeksi yang menggambarkan di daerah sumbu bumi atau kutub, daerah kutub. Baik, selanjutnya yaitu proyeksi kerucut, ya. Proyeksi kerucut ini menggambarkan daerah sekitar lintang tengah, ya, menggambarkan daerah sekitar lintang tengah. Maksudnya pada globe atau pada peta itu ada garis lintang, garis yang menghampar dari kiri ke kanan seperti itu, ya. Nah, itu proyeksi kerucut. Nah, selanjutnya proyeksi silinder, yaitu memproyeksikan bola bumi pada bidang silinder. Proyeksi ini paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Itu ya, itu yang disebut proyeksi silinder, ya. Proyeksi yang bertitik atau tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Nah, daerah ekuator itu yaitu daerah sekitar sumbu bumi, sekitar daerah kutub seperti itu. Baik, selanjutnya, nah ini ya, jenis-jenisnya. Jenis-jenis berdasarkan bidang proyeksi, ya. Yang tadi azimutal, ini azimutal bentuknya, ya. Ini untuk daerah kutub, ya. Nah, ini bidang proyeksinya, ya. Ini proyeksinya ke atas, yang di atas ini. Nah, sedangkan yang di bawah ini titik lingkaran yang berdasarkan dengan bidang proyeksi. Nah, sedangkan yang silinder, ya, proyeksi bola bumi pada bidang silinder paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Nah, jadi daerah silinder itu di sini. Nah, jadi paling tepat daerah ekuator. Nah, selanjutnya proyeksi kerucut, ya, proyeksi yang menggambarkan daerah sekitar bintang tengah. Nah, ini bintang tengah itu yang di tengah-tengah bumi seperti itu. Nah, dia mengkerucut atau melancip ke atas, tentunya ke sumbu bumi. Nah, selanjutnya jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Proyeksi normal, garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Nah, ini garis karakternya itu menghimpit sumbu bumi. Nah, sumbu bumi.
membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Garis miring membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. Jadi kalau ini tadi agak bulat ya, kalau normal, kalau ini agak oval gitu ya. Jadi kalau ini ke atas, kalau ini ke samping seperti ya. Jadi proyeksi miring ini merupakan garis ya, yang darabnya membentuk sudut dengan sumbu bumi. Nah, ini sumbu bumi. Selanjutnya proyeksi melintang ya, garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Nah, ini ya, garis melintang, garis yang tegak lurus dengan sumbu bumi. Nah, ini sumbu bumi. Ya, sumbu bumi. Nah, garis yang melintang itu maksudnya menghantar dari kiri ke kanan gitu. Baik, selanjutnya ya, berdasarkan titik persinggungan ya, proyeksi tangan ya, bola bumi bersinggungan dengan bidang proyeksi. Jadi proyeksi tangan itu ini yang disebut dengan proyeksi tangan ya, proyeksi yang bersinggungan atau bersentuhan dengan bidang proyeksi ya, dengan bumi atau globe bumi. Nah, selanjutnya itu proyeksi secan bola bumi berpotongan dengan bidang proyeksi. Nah ya, kalau tadi itu di luar, kalau ini masuk di dalam. Jadi dia memotong bidang proyeksi atau bumi itu ya, atau globe. Selanjutnya proyeksi superficial ya, terdiri atas banyak bidang proyeksi. Nah, ini yang dimaksud dengan proyeksi superficial. Nah, komponen-komponennya tentunya yang terdiri atas banyak bidang proyeksi ya, terdiri atas banyak bidang proyeksi. Jadi terdiri atas seluruh bentuk permukaan bumi atau globe ya. Baik, itu tentang jenis-jenis peta, tentang jenis-jenis proyeksi peta. Itu banyak definisinya ya. Nah, ini seperti yang diungkapkan oleh Gilliland ya, dan Kiefer mengatakan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh alat perekam atau sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek, daerah, atau fenomena tersebut. Nah, kalau menurut David Lidgren ya, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Sedangkan menurut Paul, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan atau yang dapat digambarkan agar informasi yang berguna dapat diperoleh ya. Jadi bagaimana penggunaan sensor radiasi elektromagnetik itu untuk merekam semua bentuk permukaan bumi.
Itu menurut para ahli. Nah, pada umumnya ya, penginderaan jauh itu mengacu pada kegiatan pencatatan, mengamati, mempersepsi atau merasakan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Ya. Pada penginderaan jauh, sensor atau alat pengindra tidak kontak langsung dengan objek atau peristiwa yang diamati. Informasi dari benda atau peristiwa membutuhkan media intervensi untuk sampai ke sensor atau alat. Untuk memahami pengertian penginderaan jauh, ya, sebaiknya kita memperhatikan pendapat para ahli ini, ya. Baik dari tadi ya, Gilles Land dan David dan Paul. Nah, ada juga menurut Wilson dan Buffon, Kenichi, ya, juga menurut American Society of Photography Metry, itu definisi dari penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu bagaimana kita bisa mengamati sebuah proyeksi atau sebuah benda tanpa bersinggungan langsung dengan benda tersebut, ya. Jadi tanpa bersentuhan langsung dengan benda tersebut. Jadi kita melihatnya itu dari jarak yang cukup jauh seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada komponen penginderaan jauh, ya. Komponen penginderaan jauh ini banyak macamnya, ya. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling berkaitan atau yang saling terkait. Komponen penginderaan jauh, ya, sebagai berikut. Yang pertama, sumber tenaga, atmosfer, perolehan data, ya, objek, sensor, dan penggunaan data. Nah, yang pertama yaitu sumber tenaga atau energi alami dalam penginderaan jauh adalah matahari. Jadi penginderaan jauh itu memerlukan yang namanya matahari atau sumber tenaga atau energi. Nah, selanjutnya atmosfer untuk menjalankan fungsinya, ya, penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik, ya, spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfer. Jadi bagaimana spektrum elektromagnetik ini yang di bumi itu dapat dipengaruhi oleh atmosfer bumi, gitu ya. Jadi selain adanya sumber tenaga, penginderaan jauh itu juga berpengaruh terhadap atmosfer itu berpengaruh terhadap penginderaan jauh. Nah, selanjutnya yaitu perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu menginterpretasi atau menggambarkan foto udara atau citra satelit secara visual dan numerik atau digital. Jadi bagaimana bisa memfoto atau mengambil gambar dari satelit, ya, dari satelit. Bisa juga mengambil gambar dari udara, ya, seperti yang pakai sekarang drone, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu objek, ya. Setiap objek memantulkan panjang gelombang yang berbeda sehingga memiliki kenampakan yang berbeda pula pada sensor. Jadi setiap objek itu memantulkan gelombang yang berbeda-beda seperti, ya.
karena itu dipengaruhi oleh sinar gitu ya, dipengaruhi oleh sinar atau pencahayaan dari sumber tenaga tadi. Jadi kenampakannya bisa berbeda-beda. Baik, selanjutnya yaitu sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangka tertentu. Nah, ini ya sensor. Jadi sensor itu merupakan objek, alat, benda yang bisa melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Nah, misalkan sensor seperti CCTV seperti itu ya, dia bisa menggambarkan bagaimana kejadian yang ada di sekitarnya seperti itu. Atau juga seperti sinyal ya, tower provider atau tower seperti Telkomsel, XL gitu ya. Nah, itu merupakan juga sensor ya, dia menangkap sinyal dari handphone terus untuk melanjutkan ke satelit sehingga bisa menghubungkan ke ponsel yang dituju seperti itu. Nah, selanjutnya penggunaan data merupakan faktor tingkat keberhasilan dalam penerapan sistem penginderaan jauh. Jadi bagaimana data-data yang diperoleh di lapangan itu sangat berpengaruh terhadap penerapan sistem penginderaan jauh itu tersebut ya. Nah, selanjutnya yaitu jenis citra penginderaan jauh ya. Secara umum citra dapat dibedakan atas citra foto, ya, citra non foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera, adapun citra non foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Nah, citra foto yang berdasarkan spektrum elektromagnetik. Nah, citra foto ini dapat dibedakan ya, berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera, sudut liputan kamera, jenis kamera, warna yang digunakan, dan wahana yang digunakan. Ada 4 jenis citra foto ya. Ada 4 jenis citra foto. Ada 4 jenis citra foto yaitu foto pankromatik, citra foto inframerah, terus juga citra foto ortokromatik, terus juga citra foto ultra ungu. Nah, ini yang pankromatik ya, bisa melihat gambar secara secara natural atau original seperti aslinya gitu. Sedangkan inframerah itu biasanya menggambarkan kejadian-kejadian yang tanpa cahaya seperti itu ya, sehingga hasil gambar yang dihasilkan yaitu berupa gambar itu merah seperti itu. Kalau yang foto yang merekam umumnya digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Jadi bagaimana citra foto ortokromatik ini untuk mendeteksi bagaimana pencemaran lingkungan yang ada di laut, minyak seperti itu, minyak yang tumpah di laut. Nah, kalau foto ultra ungu ini ya, foto yang merekam spektrum ultra ungu antara
0,29 sampai 0,4 ya. Spektrum cahaya tampak tidak ikut terekam dalam foto, jadi cahaya tidak terekam foto. Oke, selanjutnya berdasarkan sumbu kamera ya. Berdasarkan sumbu kamera itu ada foto vertikal atau tegak lurus ya. Foto dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi ya. Jadi dari atas seperti itu ya, langsung menggambarkan untuk permukaan bumi dari atas. Nah, kalau dari miring seperti yang kita biasa lakukan, itu kita memoto pandangan atau memfoto sebuah lingkungan seperti itu ya, dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi dengan sudut condong 100 derajat atau lebih. Nah, berdasarkan sudut liputan kamera ya, ada jenis-jenis kamera ya. Yang pertama sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, dan sudut sangat lebar. Nah, misal sudut kecil itu 304,8, sudut normal itu 209,5 titik fokusnya. Nah, sudut lebar itu 152,4, juga sudut sangat lebar itu 88,8. Itu titik panjang fokusnya. Sedangkan sudut liputannya itu ya, lebih kecil dari 600 derajat. Kalau ini 60 sampai 70 derajat. Kalau lebar itu 75 sampai 100 derajat. Kalau sangat lebar itu lebih dari 100 derajat. Nah, jenis fotonya sudut kecil, sudut normal atau sudut standar, sudut lebar, sudut sangat lebar. Baik, selanjutnya yaitu citra non foto. Citra non foto yaitu pencitraan yang dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Ya, citra non foto dapat dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan warna yang digunakan. Nah, ini perbandingan antara citra satelit dan citra dirgantara ya. Citra dirgantara dibuat dengan wahana yang diproyeksi di udara dirgantara, misalnya citra inframerah, thermal, citra radar, citra MMS. Citra satelit dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Ini citra satelit, ini dari citra dirgantara. Ya, ini juga seperti citra inframerah, citra radar. Nah, kalau ini citra warna semu, dan ini citra warna asli. Yang berdasarkan penggunaannya, citra satelit dibedakan antara berikut, yaitu citra satelit untuk penyelenggaraan planet, misalnya citra satelit Viking AS, dan citra satelit Venera Rusia. Citra satelit berikutnya untuk penyelenggaraan sumber daya bumi, misalnya citra Landas Land Resource Satelit yang dimiliki oleh Amerika Serikat, ya. Citra Soyuz yang dimiliki Rusia. Misalnya citra satelit untuk penginderaan laut, misalnya citra Seasat, ya.
yang dimiliki Amerika Serikat dan citra MOS yang dimiliki Jepang. Selanjutnya citra satelit untuk penginderaan cuaca, misalnya NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration yang dimiliki Amerika Serikat, dan citra meteor yang dimiliki Rusia. Kalau di Indonesia yaitu BMKG. Nah, itu merupakan citra non foto ya, citra bentuk citra selain foto. Selanjutnya yaitu interpretasi citra ya. Interpretasi citra, perekaman interaksi antara tenaga dan objek oleh sensor menghasilkan data atau citra. Data ini diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Proses analisis data ini disebut sebagai interpretasi citra. Nah, interpretasi citra itu membutuhkan pengetahuan yang baik, terutama mengenai objek dan daerah geografi. Selain itu, terdapat beberapa unsur dalam citra yang secara umum dapat diinterpretasi. Ada unsur interpretasi citra ya. Ada sebagai berikut, yaitu seperti ini, rona dan warna, terus juga ini bentuk, terus juga ukuran ya, tekstur. Nah, kalau rona dan warna, rona atau tingkat kecerahan objek pada citra. Rona adalah hasil dari interaksi antara objek dan spektrum rona. Jadi rona ini membuat suatu gambar cerah atau gelapnya. Nah, selanjutnya bentuk. Nah, selanjutnya yaitu tekstur ya, tekstur atau frekuensi perubahan rona pada bagian tertentu dari citra. Ada 3 tingkatan tekstur. Yakni ya halus, sedang, dan kasar. Halus, sedang, dan kasar. Nah, selanjutnya ada ukuran ya, objek pada foto udara berkaitan dengan skala citra. Jadi bagaimana ukuran yang sebenarnya dengan ukuran yang ada di objek atau peta. Selanjutnya bentuk suatu objek dapat membantu untuk menginterpretasi citra. Objek tertentu memiliki bentuk yang khas ya, seperti bentuk dari lautan, pegunungan, sungai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pola menunjukkan gambar objek sebenarnya. Nah, terus juga bayangan objek dan waktu pemotretan dapat menjelaskan arah mata angin pada foto udara ya. Situs atau letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. Kaitan suatu objek dengan objek yang lain di sekitarnya disebut asosiasi. Nah, adapun penginderaan jauh itu manfaatnya bagi manusia atau bagi kita, yaitu yang pertama memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan, membantu dalam menganalisis perairan, membantu dalam menganalisis keadaan cuaca dan iklim, menyajikan model, relief, dan kemiringan lereng suatu lahan, memberikan gambaran atau pemetaan daerah bencana.
seperti pada gambar ini, itu semuanya di dekat daerah pohonan yang kita mungkin bagaimana bangunan-bangunan yang berada di sekitaran pepohonan gitu. Terus juga pola pepohonan rapat dan tidak teratur menunjukkan hutan. Ini menunjukkan hutan. Pola pohon yang tidak rapat atau tidak teratur. Bayangan pohon di pinggir jalan. Ini merupakan citra penginderaan jauh juga. Terus ini asosiasi lahan terbuka di dekat hutan. Itu menggambarkan objek di sekitarnya, seperti itu. Menggambarkan bagaimana lahan yang terbuka ini. Selanjutnya SIG ya, definisi SIG. Definisi SIG atau Sistem Informasi Geografis. Peta penginderaan jauh tidak dapat dipisahkan dari SIG atau Sistem Informasi Geografis. Informasi geografis merupakan sistem berfungsi mengumpulkan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi suatu wilayah dalam bentuk peta. Nah, menurut Peter Urok, sistem SIG yaitu seperangkat alat yang penuh daya untuk mengumpulkan, mengubah, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata. Sedangkan menurut M. Blackmore, sistem SIG atau sistem informasi geografis adalah seperangkat alat yang menginterpretasikan, penyimpanan, manipulasi, analisis, pemodelan, dan pemetaan informasi spasial secara digital. Nah, sedangkan menurut Catherine Rowley, SIG itu adalah suatu sistem untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menyampaikan data yang memiliki referensi spasial dengan bumi. Nah, menurut Manjela Eko Artoyo, SIG itu adalah suatu komponen yang terdiri dari perangkat data geografis dan bersumber daya manusia yang bekerja secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Ya, jadi segala bentuk pengumpulan, mengatur, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografis di suatu wilayah dalam bentuk peta. Oke, itu yang disebut dengan SIG, Sistem Informasi Geografis. Nah, selanjutnya yaitu subsistem SIG ya. Subsistem SIG yang pertama yaitu subsistem dalam mengelola sistem informasi geografis. Masukkan data. Subsistem masukkan data merupakan proses pengambilan, pengumpulan, dan perubahan data spasial dan data atribut. Jadi bagaimana pengumpulan dari data-data ya, yang penting-penting atau spasial, data primer,
dan data-data atribut data-data pendukung. Selanjutnya penyimpanan data ya, tentunya data-data yang sudah diperoleh harus disimpan untuk sebagai dokumentasi dari hasil dari suatu pengamatan. Selanjutnya manipulasi dan analisis data. Manipulasi data adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca tanpa mengubah informasi yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya keluaran data. Keluaran data dalam sistem informasi geografis merupakan penyajian data hasil analisis dalam bentuk peta, tabel, laporan, dan informasi digital. Jadi yang kita lihat peta global, kalau dulu atlas ya, itu merupakan keluaran data dari SIG. Selanjutnya komponen sistem informasi geografis yaitu perangkat keras komputer, manusia atau asosiasi atau organisasi yang mencari atau menginterpretasikan suatu permukaan bumi. Terus juga perangkat lunak komputer. Nah, apa manfaat dan penerapan SIG yang bisa kita dapatkan seperti bidang sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, bidang kependudukan gitu ya. Nah, manfaat-manfaat ini ya perlu kita ketahui ya. Seperti bidang sumber alam, SIG mempunyai peran untuk menginventarisasi ya, atau menyimpan, mendokumentasikan, manajemen dan kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, dan menganalisis daerah sebaran tambang. Nah, bagaimana bidang sumber daya alam ini kita bisa melihat potensi-potensi yang ada pada lahan tersebut ya, atau pada wilayah tersebut, atau seperti potensi untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, atau daerah-daerah pertambangan seperti ya. Nah, selanjutnya pemanfaatan dari SIG itu sendiri kita dapat mengetahui dalam bidang perencanaan ruang seperti ya. Nah, SIG dapat digunakan untuk merencanakan permukiman penduduk, perencanaan tata ruang wilayah, perencanaan kota, perencanaan lokasi relokasi industri, pasar, dan menganalisis daerah rawan bencana. Jadi bagaimana SIG ini manfaatnya bisa melihat dari perencanaan tata ruang, bagaimana bisa menata suatu kota, bisa menata daerah industri ya, tidak dekat dengan pemukiman seperti ya, atau pasar, juga daerah-daerah yang rawan bencana itu bisa dapat dihindari dari data SIG ini sendiri. Selanjutnya bidang kependudukan ya, dalam penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan, sosial, ekonomi, serta sistem informasi untuk pemilihan umum. Nah, jadi bagaimana SIG ini dapat bermanfaat bagi kita ya sebagai penduduk, itu bisa melihat informasi kepadatan penduduk ya, sosial sosial kemasyarakatan yang ada di penduduk itu, terus juga perekonomiannya seperti apa. Nah, selanjutnya bidang pendidikan ya, untuk menentukan lokasi pendidik, sistem informasi pendidikan ya, bagaimana SIG ini berguna untuk menunjukkan lokasi pendidikan, sistem informasi pendidikan, alat bantu pemahaman dan pembelajaran untuk masalah-masalah geografis bagi siswa. Nah, selanjutnya pada bidang militer ya, SIG ini berguna dalam menyediakan data
spasial untuk analisis rute-rute perjalanan, logistik, dan peralatan perang. Bagaimana SIG ini berguna untuk mengambil sebuah data analisis, yaitu tentang rute, terus juga logistik bahan makanan atau bahan persenjataan, juga peralatan-peralatan yang diperlukan bagi militer itu sendiri. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, nanti ada tugas mengerjakan tugas objektif 10 soal di Google Form ya, di Google Form. Nanti lihat di tugas kelas. Nanti ada linknya, silahkan diklik linknya itu, terus kerjakan langsung sampai selesai, terus klik selesai. Setelah selesai, balik lagi ke Google Classroom-nya, itu klik lagi ya pada tugas kelas itu, serahkan sebagai tanda teman-teman sudah menyerahkan tugas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.